Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. No. Saya sering kali suzon di dalam hati saya kepada Allah Azza wa Jalla, dan berpikir juga sesuatu yang buruk ketika Allah memberikan cobaan ujian kepada saya. Bagaimana solusinya agar mengganti rasa suzon tersebut menjadi sebuah husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Orang yang berburuk sangka kepada Allah karena dia nggak kenal sama Allah. Contoh ya, walillahil matsalul a'la. Ketika ada seorang duduk bersama, ada orang di depan sana, di hadapan dia, ini nggak kenal sama orang itu. Dia lihat kok kayaknya orang ini cuek ya, kok kayaknya nggak perhatian sama dia. Lalu ada yang bisik-bisik, itu fulan. Siapa fulan itu? Fulan itu yang ngasih hadiah antum mobil, rumah itu dari fulan. Allahu Akbar. Pak, ya Allah mohon maaf saya seudon tadi sama bapak, kata dia. Karena nggak kenal. Ketika orang itu kenal sama Allah, jantung dia berdetak. Siapa yang bikin itu berdetak? Allah kasih sama dia 10 jari kakinya. Kenapa Allah ciptakan ada orang-orang yang cacat ya? Supaya yang sempurna ini bersyukur sama Allah. Allah berikan musibah, dan Allah berikan yang lebih berat musibahnya kepada orang lain agar kau bersyukur sama Allah. Tahu Allah itu maha baik. Oleh karena itu Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Makanya jangan sampai ada orang yang mengatakan ana khairun min Yunus, aku lebih baik dari Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dihukum sama Allah, ditelan sama ikan paus. Nggak ada yang ngomong aku lebih baik dari Yunus. Nabi Yunus ditelan di dalam perut ikan, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku termasuk orang-orang zalim. Enggak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang maha suci ya Allah dari segalanya. Aku yang zalim. Kenapa? Ini orang kenal sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika orang dikasih musibah dan dia nggak kenal sama Allah, dia merasa Allah menzalimin dia. Apalagi dia melihat, Ustaz, fulan ini tidak sholat Ustaz, tapi hidupnya enak. Ana yang soft pertama Ustaz, sampai sekarang masih susah hidupnya. Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua orang. Jadi kalau antum mengukur kebaikan Allah kepada kita dunia, Allah kasih dunia kepada semua orang. Allah kasih Fir'aun kerajaan Mesir, dan Allah bikin Nabi Musa ngembala domba. Antum bisa lihat. Kalau lihat, kenapa Fir'aun dikasih seperti itu? Karena kita kadang-kadang nggak kenal sama Allah. Memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka tadi ketika antum berburuk sangka sama Allah, ya Allah, atas apa? Atas kenapa anak dikasih penyakit? Kenapa anak kok di PHK, fulan nggak di PHK? Maka ingat, boleh jadi Allah hendak mengangkat derajatmu. Berbaik lagi sangka sama Allah SWT. Boleh jadi Allah hendak menghapuskan dosa-dosamu. Dan orang yang paling berat cobaannya, tahu siapa? Al-Anbiya, para nabi. Kita ini kadang-kala imannya baru sedikit, kasih cobaan, loh saya kenapa kok dikasih musibah seperti ini? Dan engkau ketika tahu sama Allah, ibu-ibu, emak-emak di belakang juga ini, ketika engkau dapat musibah, ketahuilah musibah itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan. Oh saya nggak mampu. Nggak mau, bukan nggak mampu. Kita semua maunya enak ya. Sulit dikit, aduh anak nggak mampu dengan musibah ini Ustaz. Berapa banyak kita melihat orang bunuh diri akhirnya karena merasa nggak mampu dengan musibah yang menimpa dia. Ada seorang wanita jemaah, malam lebaran, iya, waktu itu ditelepon apa, malam lebaran dia diceraikan sama suami.
malam lebaran pengen jemaah. Dia langsung ambil pisau, dia mau bunuh diri. Nggak terlalu berat, coba nggak ada. Kalau antum dikasih penyakit apapun, mamanya dikasih kanker stadium 4, antum mampu, yakin, karena sudah ditakar. Kadang-kala orang nggak mau, dan di situ kita berbaik sangka sama Allah bahwasanya musibah itu untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat, dan selalu melihat kepada orang yang lebih susah hidup, banyak yang lebih parah. Cuma kadang-kala kita nggak mau, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan banyak istighfar yang sudah melakukan itu, banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, karena suudzon ini dosa besar sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Semoga kita jadi hamba yang mampu berhusnuzon kepada Allah. Ustaz, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz. Apabila seorang anak perempuan dinikahi oleh ayahnya, lalu ayahnya dinikahin sama ayahnya? Yang bener antum. Dinikahkan. Iya. Baik Ustaz, apabila seorang anak perempuan dinikahkan Ustaz oleh ayahnya, kemudian ayahnya meninggal, lalu anak perempuan tersebut bercerai, lalu menjadi seorang perempuan yang membuka aurat, apakah kembali dosa tersebut akan ditanggung oleh ayahnya? Subhanallah jamaah. Allah katakan, ya ibadi kullukum dhal. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum, minta sama aku hidayah, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya, kalau pertanyaannya apakah bapaknya akan dosa, pada hari kiamat akan ada hisab. Kalau ternyata sang ayah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, selesai. Tapi itu akan dibuktikan di persidangan pada hari kiamat. Karena sebagian orang tua merasa sudah Ustaz, sudah apa belum? Oh sudah Ustaz. Karena ada orang tua yang pola asuhnya salah dia. Anaknya nggak diajarin yang benar sama orang tuanya, telat ngajarinnya. Contoh sholat, ada anak-anak yang nggak sholat, sampai SMA nggak sholat. Pas mau kuliah disuruh sholat sama orang tuanya. Sudah saya suruh dia sholat, kapan? Selesai kuliah. Perintahnya sejak umur 7 tahun. Kemana engkau ketika dia berumur 7 tahun? Itu nanti akan ada hisab pada hari kiamat. Makanya orang tua yang mungkin telat mengajari anaknya, hendaklah banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat, istighfar, tobat, ya Allah, ya apa anakku ini, ya Allah, kata dia. Karena Anda melihat ada orang-orang tua yang Masya Allah ketika dia berumur 50 tahun, 60 tahun, Allah kasih hidayah ya. Akhirnya dia yang dulunya nggak sholat jadi sholat. Anaknya pada nggak sholat semua, karena sama bapaknya nggak pernah diajarin sholat. Kemudian bapaknya baru ngajarin sholat. Apakah akan dihisab tuh? Kalau hisab akan dihisab. Tapi kalau ternyata dia bisa menyampaikan kepada Allah, aku sudah tobat, iya aku salah ya Allah, dia sudah bertobat dan Allah ngampuni dosa dia, selesai urusan. Jadi ingat para orang tua mungkin yang telat ya. Gimana tadi bapaknya sudah mati? Ya tadi kalau bapaknya sudah menjalankan tugasnya dengan baik, selesai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, setiap manusia sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ada manusia-manusia yang meninggal dan meninggalkan hutang. Apakah ini termasuk rezeki si mayit? Apakah menjadi rezeki yang ditinggalkan? Meninggalkan hutang, rezekinya mayit apa rezeki yang ditinggalkan? Nah jamaah, ya ini perlu kita tahu bahwasanya anak itu tidak menanggung utang orang tuanya. Tidak. Istri tidak menanggung utang suami. Suami tidak menanggung utang istri. Makanya dalam agama kita, ketika seorang meninggal dunia, gak boleh warisan dibagi kecuali hutangnya dilunasi. Kenapa? Karena uang ini masih berkaitan dengan mayit.
Jadi pelunasan utang itu wajib dengan uang si mayit. Kalau uang anak, wajib nggak anak melunasin utang orang tuanya? Kalau wajib, tidak. Karena utang itu bukan otomatis pindah kepada anak. Jadi anak yang punya utang, enggak, ini tetap utang bapakmu. Tapi sebagai bentuk kebaktian anak kepada orang tua, ya lunasilah utang orang tuamu. Kalau ternyata warisannya nggak ada, ini termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak otomatis utang itu pindah. Jadi istri yang suka utang, tahu-tahu meninggal dunia, suami baru tahu, ya Allah ternyata istri anak banyak utangnya, Ustaz. Apakah wajib suami ngelunasin? Enggak. Tapi diambilkan dari hartanya istri tadi, warisannya istri sebelum dibagi untuk pelunasan utang. Maka hati-hati dengan utang, hati-hati sama utang. Karena kalau antum meninggal dunia, itu tetap utangnya antum. Oh, anak alhamdulillah punya anak-anak yang berbakti. Tahu-tahu bapaknya punya utang banyak. Enggak lah Pak, saya nggak ngelunasin, biar bapak bawa aja itu. Gimana antum? Maka tolong benar-benar antum tidak berhutang kalau bisa. Tapi kalau memang punya utang, ya karena kebutuhan, dan jaminkan sesuatu. Rasulullah SAW meninggal dunia memang punya utang, tapi beliau menjaminkan baju besinya, artinya lunas. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau antum tadi nanggung utang, tahu-tahu ternyata nggak lunas, azab buat kita nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya kembali Ustaz, mohon maaf kalau keluar dari tema. Ada yang anak mau melahirkan anak ketiga, proses sesar, dan anak satu kedua pun sesar. Dokter menyarankan untuk steril, tapi suami melarangnya alasan ingin punya anak perempuan 3, laki-laki 3. Bagaimana istri bersikap? Karena kalau hamil lagi beresiko, tapi suami melarang. Dosakah anak steril? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Suami kepingin punya anak 6, kurang lah. Ana selalu mengingatkan ya, supaya kita semangat punya anak banyak. Di Bondowoso itu ada seorang ustadz namanya Ustadz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala. Dia punya anak 28 dari satu istri. Masya Allah. Makanya memang perlu cari perempuan-perempuan yang walud, kata Nabi SAW kan. Ketika mau milih perempuan kan, tazawwajul walud al wadud, nikahilah wanita yang subur, yang banyak anaknya dan penyayang. Kembali ke pertanyaan, kalau dokter hanya anjuran, maka taati perintahnya suami, karena hanya himbauan. Artinya masih mungkin punya anak, masih mungkin. Sampai berapa orang yang sesar tuh ya bisa punya anak? Oh enggak, himbauan masih bisa punya anak 4 sampai 6 enggak masalah. Iya, anak ketemu di Madinah, ada seorang temannya istri itu punya anak 7 enggak masalah. Semuanya sesar. Berarti masih mungkin. Tapi tergantung dengan kondisi emaknya juga kan beda-beda. Pabriknya ini beda-beda seperti itu. Kalau nanti, dan seorang laki-laki kalau ingin punya anak lebih, nggak ada masalah dia ngomong sama istrinya. Dan seorang wanita harus taat sama suaminya, kecuali memang hal itu membahayakan dia. Kalau resiko, oh nanti resiko ini ya, anak pertama resiko coba. Berapa banyak anak pertama yang ibunya akhirnya mati ketika melahirkan? Mati. Padahal baru 1 anaknya dia sudah mati. Maka kok resiko itu memang ada. Tinggal tadi bagaimana kita minta sama Allah, mohon sama Allah. Nasihat anak buat para istri yang suaminya kepingin punya anak, bismillah. Bismillah. Anak Ustaz capek, suami nggak pernah bantuin ini dan itu, minta tolong sama Allah. Jadi para wanita yang tidak mendapatkan haknya dari suaminya, minta haknya sama Allah Azza wa Jalla, daripada ribut terus sama suami. Karena ada perempuan yang milih ribut sama suami. Engkau daripada ribut sama suamimu dan suamimu nggak ngasih, lebih baik engkau minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan ada, ini kalau bicara subhanallah, karunia Allah Azza wa Jalla, ada seorang wanita yang 6 tahun hidup sama suami yang zalim jemaah. Zalim suami. Tapi ini wanita setiap kali ditanya sama
Orang-orang, gimana suamimu? Biasanya itu kesempatan untuk curhatkan. Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kok dapat suami kayak gitu? Ini perempuan 6 tahun selalu dipuji suaminya. Tanya orang gimana suami? Alhamdulillah, baik dia, Masya Allah dia. Semoga Allah tetapkan hatinya di atas ketaatan. Terus dia, maksudnya dia baik dibandingkan dengan yang lebih buruk gitu loh jemaah. Ya kan tetap dia nggak bohong, baik dibandingkan sama fulan-fulan, alhamdulillah masih mending suaminya. Setelah 6 tahun suaminya Masya Allah. Dia katakan, dia cerita setelah 13 tahun sama Syekh, suamiku sekarang seperti cincin di tanganku. Mau dilepas, mau dipasang. Masya Allah, baik banget suami. Tapi butuh kesabaran. Makanya tadi para orang tua, para istri ya, ketika tidak mendapatkan haknya dari suami, udah jangan ribut sama suami, nggak ada gunanya. Enggak, anak mau ke pengadilan, apa urusannya sama pengadilan? Sudah minta sama Allah. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah doa khusus meminta hidayah untuk istri, Ustaz? Terkadang Ana merasa istri masih suka menentang apa yang Ana katakan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kayaknya banyak suami yang perlu doa ini. Ya jemaah, perempuan itu kayak gitu. Kita perlu sabar menghadapi wanita. Antum kalau masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, sampai Umar itu heran. Dia pernah ngomong sama istrinya, tahu-tahu istrinya bantah. Loh, kata Umar yang setan lewat aja cari jalan lain, ini istrinya berani-beraninya dia. Aturaja'ina nih, kok beraninya bantahku, kata dia. Ada disuruh sesuatu dia ngomong yang lainnya dulu jemaah. Kata istrinya, kenapa nggak boleh emangnya? Istri Nabi aja kadang-kala Nabi ngomong dia masih bantah, masih jawab gitu sama Nabi SAW. Betul, coba engkau tanya. Berangkat Umar ke rumah Hafsah, putrinya dia. Kata Umar, betul. Ada salah satu istri Nabi itu yang kadang-kala kalau dikasih tahu bantah gitu ya, jawab sama Nabi SAW. Ada. Terus betul ada yang tidak menegur Nabi dari pagi sampai malam. Betul kata dia. Jangan kau lakukan itu loh, kata Umar ngomong sama anaknya. Artinya ini bukan berarti melegalkan perbuatan istri. Enggak, mak jangan akhirnya walhamdulillah. Enggak, tetap dosa, tetap nggak boleh yang seperti itu. Tetap harus taat dan patuh sama suami gitu loh. Tapi ketika menghadapi seperti itu, apakah suami lalu berpikir apa anak mau tukar ini sama apa mau Kadang kalau orang berpikir gitu kan, aduh anak ceraikan aja. Jangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang sesuai, yang penuh dengan kebaikan. Fa in karihtumuhunna. Ini sampai dalam posisi kalian benci sama mereka, gimana? Nggak suka Ustaz, dia suka bantah ini itu. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Tadi antum sabar, perlu sabar menghadapi mereka, karena mereka memang bengkok seperti itu. Jangan dipikir istri-istri Nabi semua. Aisyah itu hafal hadis 2000-an jemaah. Istri itu hafal hadis berapa? Belum tentu hafal hadis wala satu. Makanya sabar. Kemudian bagaimana? Tetap bukan berarti dibiarkan, enggak dikasih nasihat ya, diluruskan. Kadang-kala dia ya nuntut ini dan itu, yang antum duduk minta maaf sama dia, doakan dia. Ajak istrinya kajian, dengarkan majelis ilmu agar dia menjadi wanita yang taat. Kalau bicara doa, yang antum doa, antum sebut nama istri antum. Sebut, minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah fulana, ya Allah, sebutkan namanya. Allahumma hadiha, berikan hidayah kepada dia umpamanya. Iftah qalbaha, buka hatinya. Tsabbit qalbaha ala dini, tetapkan hatinya di atas agamamu. Tapi ada istri-istri yang nggak bisa ditoleransi. Ada ya kondisi dia sudah menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla, ya lain lagi. Itu ada proses untuk mengasih nasihat, kemudian pisah ranjang, kemudian selamat tinggal. Tidak jadi kayak gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Hah? Zuhur jam berapa? Jam berapa zuhur jam? 46. Oh, oke, masih ada waktu. Bismillah. Baik, Ustaz. Bagaimana sekiranya dulu saya pernah menzolimi seseorang, Ustaz.
lalu saya meminta maaf dan orang tersebut tidak memaafkan saya. Nah, kalau dia nggak memaafkan berarti antum lanjut ke persidangan di hari kiamat nanti. Dan itu berat. Makanya Nabi SAW mengatakan falyatahallal minhul yawm. Hari ini kalian minta dihalalkan. Hari ini. Karena nanti nggak ada emas, nggak ada perak. Makanya kalau bicara dia tidak memaafkan, antum berusaha untuk minta maaf terus. Kadang-kala minta maaf dengan kirim hadiah supaya hati lembut ya. Dan jangan minta maaf sekali lalu antum berhenti. Biasanya orang itu akan melihat antum serius enggak minta maafnya. Bisa luluh hati. Kalau ternyata memang pada akhirnya dia tidak memaafkan terus, padahal antum sudah kirim hadiah sama dia, kirim fulus sama dia atau apa. Kadang-kadang masanya dia nggak butuh fulus, Ustaz. Dia fulus banyak. Ya udah, antum terus berbuat baik sama dia. Doakan dia. Doakan kebaikan buat dia. Nanti pada hari kiamat ketika antum disidang dan dia hadir dalam persidangan itu, semoga sudah dicukupkan dengan doa-doa antum buat dia. Selesai sudah urusan sama dia. Tapi yang jelas persidangan itu akan terjadi, jamaah. Akan terjadi persidangan itu. Dan jangan sampai ternyata di persidangan itu yang antum hadapin istri antum sendiri. Berat, jamaah. Antum pikir istri antum cinta sama antum, padahal dalam hati dia, aku akan tuntut suamiku pada hari kiamat. Boleh jadi, jamaah. Ada yang seperti itu. Makanya kalau antum mati kadang-kadang dia berbahagia, alhamdulillah. Sampai ada pertanyaan seorang ibu-ibu, ya Allah, ya, itu menunjukkan dari hatinya. Dia sudah umur 60 tahun, Ustaz, suami anak mati. Ustaz, gimana Ustaz, kata dia? Kan nanti istri itu akan dikumpulkan sama suaminya yang terakhir di surga. Anak nggak kepingin Ustaz ketemu sama suami anak. Sampai seperti itu, ya. Sedangkan anak sudah umur 60 tahun, mau nikah, siapa yang mau sama anak? Kata dia. Artinya dia benar takut ketemu sama suaminya. Ada yang seperti itu. Terus gimana solusinya? Tetap kawin lagi gitu? Ya enggak. Ya insya Allah kalau suami ibu masuk surga sudah jadi orang baik gitu loh. Gak ada orang buruk di surga itu. Gak ada di surga. Aduh, naudzubillah, ketemu lagi sama suami ini. Gak ada. Karena boleh jadi orang-orang buruk itu sudah dicuci di neraka ya, kemudian dibersihkan, maka dia sudah bersih ketika masuk surga. Dan boleh jadi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah memberikan antum dan keluarga dan seluruh jamaah yang hadir di kajian pada hari ini, Ustaz. Amin. Ustaz tadi mengatakan harta haram bisa merusak anak. Ustaz, saya anak dari seorang ibu yang bekerja sebagai rentenir. Dari kecil saya tinggal hanya berdoa dengan ibu saya, Ustaz. Makanya ibu saya yang mencari nafkah seperti itu. Tapi sekarang saya sudah menikah, qadarullah. Setelah menikah saya dikasih ujian sakit. Bahkan di masa-masa sekolah saya itu sakit-sakitan, Ustaz. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah saya yang sedang saya alami ini karena uang haram yang ibu saya cari, lalu saya harus bagaimana, Ustaz? Dan apakah saya masih boleh menerima makanan atau uang dari ibu saya? Barakallah. Subhanallah, jamaah. Kita itu nggak bisa milih ketika lahir, nggak bisa. Ada yang lahir mendapatkan orang tua yang nggak sholat. Lahir dia tumbuh besar lihat ibunya ternyata rentenir. Apakah boleh jadi hal itu karena uang haram? Boleh jadi, bisa seperti itu. Cuma seperti ini, para ulama menyebutkan tentang bagaimana seorang anak yang orang tuanya penghasilannya haram, boleh nggak dia makan dari orang tuanya? Kalau dia sudah bisa kerja sendiri, jangan. Dia menghindar dari hasil yang haram tersebut. Berkaitan dengan uang haram juga, jemaah. Boleh jadi ada orang yang transaksi dengan uang haram. Makanya seorang rentenir, boleh nggak dia beli di warung kita? Ya boleh-boleh aja. Jadi perubahan kepemilikan itu
merubah hukum dari harta tersebut. Kalau harta itu hasilnya yang haram, hasil yang haram. Artinya bukan haram yang dari awalnya haram, seperti orang yang mencuri, ketika harta pencurian dikasihkan ke anaknya, sampai kapanpun haram gitu. Tapi ketika orang tuanya tadi umpamanya rentenir, dia ngasih makan anak dari bunganya, buat anak itu sebenarnya nggak haram gitu. Dan boleh jadi ujian yang diterima anaknya ini memang untuk membersihkan diri dia dan untuk jadi cobaan buat orang tuanya. Orang tuh sedih kalau melihat anaknya sakit. Maka nasihat ana agar orang tuamu tobat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih baik engkau tidak terima pemberian dari orang tua. Kau minta maaf sama orang tua. Walaupun tadi masalahnya ada khilaf ya, Maya. Jadi ketika kita dikasih uang haram tadi, uang riba, apakah buat orang yang menerima jadi haram juga buat dia? Sebagian ulama mengatakan iya, nggak bisa berubah, tetap haram sebenarnya. Tapi sebagian lain mengatakan enggak, karena perubahan kepemilikan. Seperti tadi, ada orang rentenir beli nasi di rumah kita. Kita ambil duit dia kan? Halal nggak kita terimanya? Buat kita transaksi halal gitu loh. Transaksinya halal, jadi halal buat kita. Tapi lebih baik tadi demi untuk mendidik orang tua antum jangan terima. Soalnya kalau antum terima, antum ngasih nasihat sama orang tua, tetap loh, engkau mau dikasih ibu. Minta maaf ibu, enggak ibu. Ibu kalau berhenti, ana mau terima. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti itu ibunya berhenti. Dan berat memang. Ana lihat di kampung ana sana, ada satu rumah rentenir. Rumah itu sudah mati ya pemiliknya. Dan ternyata sampai hari ini rumah itu rumah rentenir yang lainnya ya. Ganti lagi rentenir lagi. Ya Allah. Karena masyarakat itu benci sama rentenir. Benci. Kadang-kala kan mereka mengatakan enggak, bagus rentenir Ustaz, bantu kita Ustaz. Enggak ada, mereka kalau sudah bayar bunganya, yang ada doa keburukan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya dan di luar tema Ustaz. Jika kita mampu berkurban dengan hewan yang mahal, kemudian berbobot besar, tapi hati ikhlas dengan kurban yang paling kecil, apakah berdosa? Subhanallah ya man. Ya kadang-kala kita sering dengan omongan itu ya, 2.000 ikhlas lebih baik daripada 100.000 nggak ikhlas. Betul. Tapi 2.000 ikhlas sama 100.000 ikhlas lebih baik mana? Ya 100.000 gitu loh. Ini karena faktor kecintaan kepada harta. Kalau berat, bukan berarti tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu ketika kita mencari pujian orang, sanjungan orang, kita mencari dunia dengan amalan kita. Tapi kalau merasa berat, ibadah itu berat. Maka kalau dikatakan lebih mudah mana mengorbankan kambing yang kecil sama kambing yang besar. Dia beli kambing 30 juta. Sama dia beli kambing 2,5 juta. Kalau secara hati lebih ringan yang 2,5 juta. Belum tentu ikhlas. Belum tentu. Itu hanya ringan saja dia mengeluarkannya. Tapi yang 30 juta itu boleh jadi antum benar-benar mikir, ya Allah ya apa ya. Akhirnya mikir, ya Allah kau nggak ikhlas, sia-sia ini anak. Betul, udah keluar fulus banyak nggak diterima sama Allah, nggak harus ikhlas. Kadang-kadang seperti itu. Maka lebih baik mana? Ya tentu lebih baik tadi orang yang ikhlas lillahi. Intinya Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah itu nggak akan nerima daging wala darahnya, enggak. Bukan masalah bobotnya, bukan masalah besarnya, tapi yanaluhut taqwa minkum. Yang diterima sama Allah ketakwaan kalian gitu. Barakallahu fikum. Ingat, berat itu bukan berarti tidak ikhlas, enggak. Ringan itu juga bukan berarti ikhlas, enggak. Barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin melaksanakan umrah di bulan Ramadan, dan dana yang anak punya hanya bisa untuk anak sendiri, anak akhwat. Karena seperti diketahui biaya umrah di bulan Ramadan bisa 2 kali lipat dari bulan lainnya seperti bulan Syawal.
Sebaiknya bagaimana Ustaz? Ana berangkat sendiri umroh di bulan Ramadan atau pergi berdua di bulan lain seperti bulan Syawal bersama mahram, contohnya anak saya. Syukran wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebenarnya jamaah berangkat umrah di bulan Ramadan itu tergantung paket yang dibeli. Ana heran kadang kala ada yang berangkat di bulan Ramadan murah jamaah. Maka anti bisa memilih umrah di bulan Ramadan bersama mahram anti, tapi cari paket yang murah. Kayaknya solusinya itu. Kalau tetap ingin berangkat di bulan Ramadan, usahakan berangkat sama mahramnya. Dan lebih tenang, apalagi berangkat sama anaknya. Insya Allah dia dapat pahala double. Bukan hanya pahala dia juga pahala memberangkatkan anaknya. Karena orang tua ini nggak ada kewajiban memberangkatkan anaknya umroh, nggak ada. Tapi ketika dia berangkatkan umroh, insya Allah dia pahala lebih banyak lagi. Bisa jadi di bulan Ramadan tadi kalau bisa pilih paket yang murah. Kemudian kalau enggak ya di bulan lainnya bersama anak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Saya seorang single parent. Saya merasa menjadi ibu yang gagal karena qadarullah. Masya Allah Ta'ala, anak memiliki 2 anak laki-laki yang semakin besar tapi semakin jauh dari agama Ustaz. Cenderung menolak syariat dan enggan melakukan ibadah. Bahkan lebih memilih untuk menggambar dan berkreasi agar masa depannya cerah dengan alasan tersebut Ustaz. Bagaimana pencerahannya Ustaz? Nah, dia intinya semua dari kajian ini tadi kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun masalah kita, ada solusinya di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka yang mendapatkan masalah seperti dalam pertanyaan atau masalah yang lain yang kita sering dapat masalah juga jemaah, kembali kepada Allah dan perbaiki diri kita. Nabi Nuh alaihissalam sampai anaknya meninggal di atas kekufuran. Nabi. Cuma memang masalahnya juga ada di ibunya. Ibunya anak ini pengkhianat. Yang akhirnya anak-anak itu tidak dididik dengan benar. Maka nasihat anak kembali kepada Allah Azza wa Jal, banyak bertobat, banyak beristighfar. Kemudian anaknya didoakan dengan doa-doa yang baik, tambah ibadah orang tuanya. Ini para orang tua tambahkan ibadah. Sampai Sa'id bin Musayyib itu berdoa, ya Allah, dia mengatakan, aku menambah ibadahku demi agar Allah memperbaiki anakku. Jadi menjadikan ibadah itu wasilah. Kan kita boleh tawasul dengan amal soleh agar Allah memperbaiki keluarga kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan masih dari akhwat Ustaz. Mohon berikan kami nasihat sebagai seorang ibu yang masih sering memarahi anak dan terkadang mengumpat dengan kata-kata yang kasar karena tidak mampu sabar terus-menerus Ustaz. Apakah memarahi anak bentuk kesombongan dan bentuk merendahkan diri mereka? Jazakallah khair. Bismillah. Iya, marah boleh jemaah. Marah boleh, tapi jangan sampai mengumpat. Dan anak subhanallah, anak dikasih tahu sama ibu anak cara marahin anak ya. Anak kalau marahin anak, kata ibu anak Syafiq, kalau mau marah sama anaknya, pegang tangan anaknya, bawa ke kamar, kunci kamarnya, engkau berdua ngomong sama anak itu, kasih tahu. Karena kalau dimarahin di tempat umum, banyak yang dengar, dia merasa dilecehkan anak itu. Dia berbuat salah gitu. Dan ibu sudah berulang kali teriak-teriak. Ada pendidikan dengan sentuhan, jemaah. Nggak semua dengan teriakan. Mana sampaikan kepada istri, kalau anak nggak mau, pegang tangan anaknya, bawa. Tapi kalau diteriakin, anak itu sudah capek, udah kebal dengan teriakan ibunya. Tapi kalau dipegang, ya dia mau nggak mau, ikut. Ayo nak, sini nak, ayo ambil wudhu lah. Anak perempuannya mungkin males ya, bawa ayo nak, temenin ibu masak, dibawa gitu loh.
Bukan fulan. Fulan mungkin pasang toa di rumahnya ya. Enggak kayak gitu. Makanya kalau marah boleh marah, tapi tolong marah itu karena cinta dan ada adab etika ketika marah juga kepada anak. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Jangan sampai mendoakan keburukan buat anaknya, kesian. Karena boleh jadi doa itu dikabulkan kemudian kau menyesal seumur hidup. Doakan kebaikan buat anak-anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, insyaallah ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus saya lakukan dengan suami saya agar suami saya tidak kebingungan, Ustaz? Karena qadarullah keluarga suami saya masih mengajak kepada syubhat dan kepada bid'ah. Bahkan ibu mertua saya menasihati suami saya agar mengikuti pengajian-pengajian yang di dalamnya banyak perkara kebid'ahan dan menjauhi pengajian-pengajian seperti pengajian ini, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, jamaah, kita beragama itu yang biasa-biasa aja. Itu yang kita perlu tekankan di masyarakat. Beragama yang biasa-biasa aja, nggak berlebih-lebihan ke kanan, nggak nambah, nggak juga ngurangin ke kiri. Ya udah, sampaikan kepada suaminya, udahlah pokoknya mas, bang atau apa saja yang diajarkan, pokok Nabi ngajarkan, sahabat ngamalkan, kita amalkan, sudah. Kita nggak perlu nambah-nambahin. Karena ada hulu dalam beragama. Dan anak ingatkan kepada teman-teman yang sudah ngaji ini juga, jangan sampai engkau berlebih-lebihan dalam beragama, mengharamkan yang makruh, mewajibkan yang sunnah. Itu terjadi di masyarakat kadang-kadang. Makanya kenapa ada ungkapan kadang-kadang ini yang jenggot-jenggotan ini syirik, haram, semuanya haram. Semuanya haram. Kadang-kadang seperti itu mereka. Karena memang ada sebagian kita, oknum sebagian kita yang mengharamkan yang makruh sebenarnya. Padahal mengatakan makruh, engkau haramkan gitu seperti itu. Oh enggak, mereka mungkin enggak tahu sama dalilnya. Engkau yang tahu dalil. Iya, tolong seperti itu, ajak suaminya, enggak, kita beragama, udah, enggak apa-apa. Apa yang dikatakan ibu, pokoknya yang ibu ajarkan biasa-biasa ibu, kita beragama, enggak mau nambah-nambahin. Subhanallah jamaah, Anda jadi ingat sesuatu di Jakarta ini. Ada seorang suami istri, setahun lah, 2 tahun dia udah ngaji, istrinya Masya Allah pakai kerudung syar'i, pakai jilbab, berangkat berkunjung ke tempat mertuanya, kepada orang tuanya istri. Orang tuanya istri berpendidikan jamaah. Bapak ibunya nih, S2, S3. Ketika lihat anaknya pakai baju syar'i jamaah, kata anaknya, kata ibunya, nah mulai saat ini kau jangan masuk ke rumah ibu lagi. Bayangin ya, berpegang teguh dengan agama itu memang seperti memegang bara api. Orang tua sendiri gak mau sama anak. Kenapa? Dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Dan anak ketemu sama seorang ustazah yang dia menjelek-jelekan orang Madinah pada waktu itu. Ini apa ini? Pakai cadar semua kayak gini-gini. Anak ngomong, ya Allah, istri-istri Nabi semua pakai cadar ibu. Loh masa, kata dia. Oh iya, itu karena dia nggak paham dengan Islam. Dia hanya melihat Islam itu, ya sudah ini loh Islam yang kayak seperti ini. Ketika melihat sesuatu yang nyeleneh menurut dia, menyimpang, maka buat dia, oh ini menyimpang. Tolak ukurnya apa? Yang dia ketahui, yang dia rasakan. Ana sampaikan, iya loh bu, ini ustazah aja mah. Ana sampaikan, istri-istri Nabi itu semua pakai cadar. Ibu coba baca. Oh iya ya, baru tahu saya. Saya pikir cadar ini memang bid'ahnya orang Arab. Kan orang seperti itu. Sampai sekarang ada ulama di Indonesia mungkin mengatakan jilbab itu kebiasaan orang Arab gitu. Emangnya istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Dulu istri-istri Nabi nggak ada yang pakai jilbab, nggak ada. Sampai turun perintah. Ini bicara perintah dari hamba, dikasih perintah, jalankan. Ingat, hamba yang paling dicintai itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling taat, yang paling nurut. Ada perintah, laksanakan. Jadi yang merasa mungkin itu, jamaah, semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita menghadapi ujian yang ada.
Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.